Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Aderai. Kali ini saya ada di gym nih. Kita akan membahas tentang latihan, khususnya yaitu arms atau lengan. Lebih fokus lagi yaitu adalah biceps dengan menggunakan sepasang dumbbell. Saya akan bahas pelan-pelan dulu ya. Pertama adalah kita berbicara bicep, dari katanya B itu artinya 2, sep itu artinya kepala. Nah kalau tricep itu kan tri artinya 3, sep itu kepala. Jadi ini ada 3 kepala di tricep kita, ada 2 kepala di bicep kita. Bicep kita juga ada di kaki, itu yang namanya hamstring. Jadi yang disebut namanya legs bicep gitu ya, si hamstring kita ini. Nah bicep sendiri sebenarnya gerakannya adalah gerakan yang namanya gerakan menarik. Kebalikannya kalau tricep adalah gerakan mendorong. Kalau gerakan menarik, tricep gerakan mendorong ya. Gerakan menarik ini teman-teman sekalian bisa kita lakukan dengan berbagai alat bantu. Gerakan menarik itu yang disebut dengan namanya curling gitu ya, curling, atau mungkin sebenarnya bahasanya itu maksudnya keriting gitu ya. Tapi diangkat curling itu bisa dengan menggunakan berbagai alat bantu, mulai dari barbel yang panjang, easy bar yang mungkin keriting tadi gitu ya, atau curling bar. Bisa juga dengan menggunakan cable, bisa juga dengan menggunakan mesin, misalnya teman-teman sekalian, plate loaded misalnya, atau mungkin yang selectorized. Tapi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menggunakan yang namanya sepasang dumbbell. Nah, semudah ini ya, karena teman-teman bisa dapatkan juga mungkin atau miliki juga untuk kalau di rumah. Seandainya misalnya bagi teman-teman yang mungkin tidak punya tempat atau tidak punya kesempatan gitu untuk bisa punya mungkin gym sendiri atau apa, hanya cukup dengan menggunakan sepasang dumbbell saja ya. Sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan dulu terminologi yang sederhana tentang yang namanya si latihan bicep tadi sendiri. Jadi teman-teman sekalian, ingat sekali lagi ya, gerakannya itu adalah gerakan menarik. Nah, gerakan menarik itu pada saat kita melakukan aktivitas gerakan menarik itu, pada saat kita melakukan gerakan menarik itu adalah pada saat dimana ototnya jadi membesar, seolah-olah itu yang disebut namanya ototnya memendek. Nah, pada saat kita lepas turun ke bawah, itu yang disebut namanya ototnya jadi memanjang. Ini yang namanya positif, pada saat turun yang namanya negatif. Kalau positif itu disebut dengan namanya konsentrik. Pada saat negatif itu yang disebut dengan namanya eksentrik. Jadi positif, konsentrik, turun, negatif, eksentrik. Ya. Nafas pada saat kapan teman-teman sekalian? Buang nafas pada saat bagian terberat, yaitu adalah pada saat naik. Tarik nafas pada saat turun. Buang nafas pada saat naik. Jadi buang nafas selalu pada saat bagian terberat. Contoh misalnya shoulder press. Buang nafas pada saat bagian terberat pada saat chest. Waktu chest press pada saat dorong. Nah begitu pun juga tricep. Pada saatnya kebalikannya pada saat dorong. Tarik. Nah begitu pun juga dengan bicep. Tarik. Ke satu. Kedua yaitu adalah tempo. Nah kita belajar tempo teman-teman sekalian. Ini temponya ingat selalu ya. Kalau kita berfokus ingin kepada yang namanya muscle building tentunya ya. Bagi sebagian mungkin punya yang namanya destinasi yang berbeda lagi ya. Misalnya hanya berfokus kepada untuk explosiveness, artinya untuk power misalnya beda lagi. Tapi yang secara umum aja yang gampang, kenapa harus lakukan dengan cara seperti ini? Pelan. Karena tujuannya adalah ingin mendapatkan atau merasakan stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan dalam hal ini, yaitu adalah otot si bicep itu sendiri ya. Jadi gerakannya pada saat kita naik 1 detik kita tahan di puncak gerakan, bukannya diistirahatkan. Jadi bukan gini kita istirahat, tapi kita kencengin. Jadi seolah-olah kayak kita kencengin. Jadi kayak kita bilang kita kencengin. Nah jadi kencengin diam di dia. Nah jadi waktu kita kencengin ini kita diam di puncak gerakan. Jadi benar-benar pada saat naik, pada saat ini, kita tahan di puncak gerakan, 1 detik, buang lagi, lepas lagi, 1, 2, tarik lagi, 1 detik, tahan di puncak gerakan, 1, 2, 3. Nah, jadi itu yang disebut dengan namanya tempo 1, 1, 3. 1 detik, tahan di puncak gerakan 1 detik, udah 2 detik, turun, 1, 2, 3. Baru naik lagi. Turun 1, 2, 3.
Jadi kurang lebih pada saat kita melakukan aktivitas gerakan itu membutuhkan durasi waktu kira-kira sekitar antara 4-5 detik per satu repetisi atau satu pengulangan. Nah, saya lakukan berapa pengulangan? Tergantung daripada bebannya. Kalau bebannya makin lama makin berat, kita di kisaran 6-7 repetisi yang terakhir udah berat banget, itu udah selesai. Itu yang udah paling bagus kalau kita berbicara muscle building. Tapi kalau seandainya saya mau biar stamina ototnya saya lebih kuat, mungkin saya rasa repetisi 15 menurut saya paling banyak. Karena kalau lewat dari 15 bisa sampai 20-30, menurut saya akan lebih bijaksana kalau seandainya kita tambahin aja bebannya. Jadi tambahin bebannya bisa sampai 15 bagus lah. Ya, tapi abis itu kalau makin ringan tetap ringan, tambahin lagi bebannya, tambah lagi bebannya. Tapi tetap masih bisa di range di 15 repetisi paling maksimal menurut saya. Kalau kurang lebih kita mau lebih berat, kita bisa di sekitar minimal sampai kurang lebih sekitar 4. Ya, jadi kalau saya rasa teman-teman sekalian, teman-teman boleh bermain di sana antara 4 sampai 15. Tapi average-nya di sekitar 6 sampai 12. Tapi kalau mau lebih fokusnya lagi, benar-benar habisnya di 6 sampai 7 saja. Ya, adapun gerakan-gerakan yang bisa dilakukan untuk melakukan ini sebenarnya gerakannya bervariasi sekali teman-teman sekalian. Yuk, kita lakukan yang namanya ini dumbbell alternate curl. Ya, alternate dumbbell curl. Alternate artinya bergantian. Jadi tangan kanan masuk dulu, turun, lepas, kirinya baru main. Turun, lepas, kanannya main lagi. Turun, lepas, kirinya main lagi. Lakukan ini 10 kali. 1 di sini. Ini baru hitungnya 1. 2. Baru hitungnya 2. Apa kesalahan yang sering terjadi ketika kita melakukan aktivitas ini? Kita mengayunnya. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah. Cuma kalau kita mengayun dengan menggunakan leverage, menggunakan momentum, otomatis stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan kira-kira bertambah atau berkurang? Otomatis berkurang karena kita hanya demi menjalankan tugas mengayuhkan ini dari titik 0 sampai ke titik 100 kita selesaiin, udah beres. Saya selesaiin udah beres, padahal yang ingin kita lakukan kalau kita berbicara muscle building, kita berbicara soal bagaimana dalam proses kita terjadi, kita rasakan pelan, rasakan otot yang kita latih. Pelan kita rasakan otot yang kita latih. Rasakan kita otot yang kita latih. Ada salah satu tips yang mau saya ajarkan teman-teman. Nih lihat nih teman-teman. Waktu saya naik, boom. Nih lihat apa yang saya lakukan pada saat saya turun. Ini ada satu gerakan yang kalau teman-teman lihat, jadi ini gerakannya ini. Jadi saya turunin waktu saya turun. Jadi saya turunin, baru saya lepas. Baru saya naik lagi. Saya turunin sedikit, baru saya lepas. Kenapa saya melakukan tangan saya, kenapa saya buka ke sini, baru saya lepas? Karena kalau tangan saya tetap saya kencangkan seperti ini waktu saya turunkan, maka saya akan menggunakan forearm saya atau si flexor saya untuk menahan pada saat si beban itu turun. Dia yang akan bekerja. Dia yang akan kalau istilahnya come into play. Dia yang mendadak ikut berpartisipasi pada saat dia negatifnya. Pada saat positifnya otomatis bicepnya lagi main. Pada saat negatifnya yang menahan adalah si forearm. Tapi dengan kita lepas sedikit tangan kita agak menjauh keluar, pada saat itu apa teman-teman yang terjadi? Ini nggak bekerja, ini tetap dia lemes, tapi yang menahan semuanya di mana? Di bicepnya. Dapat nggak tuh in one? Dapat tuh in one. Dapat, di sini dapat, di sini dapat. Dapat, di sini dapat. Boleh nggak Mas Ade saya lakukan gerakannya bersama-samaan? Boleh. Boleh satu-satu. Boleh langsung. Boleh juga. Silahkan aja teman-teman, boleh variasi. Ya. Jadi gerakannya sekali lagi, dari posisinya seperti ini, supinasi pelan-pelan masuk ke dalam. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Ini berdiri. Boleh gak saya lakukan dengan cara saya duduk? Misalnya. Sehingga kalau duduk apa bedanya? Waktu saya melakukan ini duduk.
dengan waktu saya berdiri. Waktu saya berdiri, saya ada bantuan nggak? Kaki saya membantu menolong posisi ini. Jadi pada saat berat, kaki saya ikut sedikit membantu. Tapi pada saat saya duduk, saya melepas semuanya, murni semuanya ke tangan saya. Ingat teman-teman, waktu melakukan gerakan ini, teman-teman jaga ya, arch back, pinggangnya tetap tegak ya. Lalu juga seperti biasa, scapula engage, baru kita lakukan. Bicep kita bisa lakukan dengan namanya full range of motion. Jadi buang dari bawah, habis, tarik ke atas. Full range of motion. Tarik full range of motion. Pertanyaannya, boleh nggak saya partial range of motion? Contohnya, tahan di sini Mas Ade, naik lagi. Lepas lagi. Tahan di sini, naik lagi. Atau tahan langsung di sini, naik lagi di sini. Tahan lagi di sini, naik di sini. Tahan lagi di sini, naik di sini. Lakukan misalnya 3 kali, pindah ke sini 3 kali. Boleh nggak? Boleh. Ada yang dikenal dengan yang namanya 21, kalau teman-teman tahu. Yaitu adalah apa? 21, yaitu adalah lakukan gerakan 1, turun ke sini, naik lagi, turun ke bawah, baru naik lagi. Turun paling bawah, tahan ke setengah. Saya ulang ya. Jadi yang pertama, naik ke atas, turun di tengah. Naik ke atas, turun ke bawah. Naik tengah, turun ke bawah, baru naik lagi ke atas. Itu namanya, yang disebut dengan namanya 21, karena kita melakukannya 21 kali. Jadi teman-teman lakukannya adalah tahan sini, lepas. Tahan sini, lepas. Jadi waktu kita melakukan gerakan ini, kita hitung ini 1 repetisi. Turun ke bawah, 2 repetisi. Naik lagi ke atas, 3 repetisi. Lakukan 7 repetisi dengan sudut yang berbeda tadi. Jadi sudut pertama, tahan di sini. Sudut kedua, lepas di bawah, naik ke tengah, turun lagi ke bawah. Yang ketiga, baru semuanya normal. Paham ya teman-teman sekalian? 3 dijadikan 1 repetisi kalikan 7. Makanya kenapa disebut 21. Kanan dan kiri. Boleh gak saya lakukan dengan easy bar, curling bar? Boleh, sama juga. 1, tahan. 2, tahan. Tahan di sini. Baru terakhirnya, baru habis. Boleh gak kalau Mas Ade saya lakukannya 7 kali di sini? 1, 2, 3, sampai 7. Kelar, turun ke bawah. 1, 2, 3, sampai 7. Kelar, baru 7 kali. Paham ya teman-teman? Boleh nggak lakukan ini? Boleh, bagus sekali. Yuk kita praktekkan biar yang gampang ya sekarang ya teman-teman. Ayo nih kita lihat gerakannya. 1. Terakhir baru habisin. Boom. 1. 1, 2, baru terakhirnya habisin. Kalau bingung, kita langsung aja 7 kali tengah, 7 kali di bawah, 7 kali semuanya. Kita ulang ya, sekali lagi ya. 7 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang bawah. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru habisin semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langsung ya. Satu lagi ya, yang kiri. Biar seimbang ya. Nanti kalau nggak tangannya yang kanan kegedean. Ya. Yuk, kita lanjut teman-teman sekalian. Oke, mulai. 1, tahan. Boleh gak tadi agak cepet tadi kayak saya? Boleh. Boleh gak mau lebih pelan? Pelan boleh. 4, 5, 6, 7. Oke, turun ke bawah. 1, 2, tahan di tengah.
Turun habisin sampai bawah. 3. Turun sampai bawah, sampai tengah. 5 sampai tengah. 6 sampai tengah. 7. Habis itu baru turun ke bawah, habisin sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh sambil duduk? Boleh. Boleh sambil berdiri? Boleh juga, nggak ada masalah. Satu lagi terakhir yang disebut dengan namanya concentration curl. Konsentrasi, fokus, tangannya, sikunya ditaruh di paha kita. Bukan di sini ya, bukan di atas, tapi di sini. Turunin ke bawah, baru kita angkat. Lepas lagi. Karena posisinya seperti ini, kalaupun juga 100%, kita agak sedikit habisnya di sini. Jadi habisnya di sini. Jadi kalau teman-teman lihat. Jadi habisnya di sini. Turun, slow on the way down, tarik lagi. Slow on the way down, tarik. Slow on the way down. Tarik slow on the way down. Karena namanya brachialis. Sudutnya yang satu tadi lurus, sekarang kita sudutnya kita balik di sini, baru kita lakukan seperti ini. Range of motion-nya agak sedikit lebih pendek dibandingkan dengan posisi seperti ini, tapi nggak ada masalah. Sebagai varian daripada menggunakan dumbbell. Apalagi varian lagi yang lain yang kita mau lakukan tadi. Tadi yang normal biasa teman-teman, gerakannya seperti ini. Boleh nggak kalau seandainya saya nggak supinasi, saya langsung aja di sini, saya taruh di tengah, buang ke sini, tarik, buang sini, tarik. Boleh juga. Ini salah satu juga yang favorit saya latihan. Jadi saya taruh di tengah saya, pada saat itu saya lakukan, saya nggak perlu supinasi lagi dari miring lalu baru pindahin, tapi saya cukup benar-benar lurus aja udah, langsung. Pindah juga sama. Demikianlah berbagai gerakan yang teman-teman bisa lakukan hanya dengan menggunakan dumbbell. Sepasang dumbbell kita bisa latihan bicep dengan berbagai variannya. Teman-teman lakukan tadi masing-masing, boleh kurang lebih repetisinya seperti sama di antara 6 sampai 12 kali. Teman-teman boleh lakukan dengan bersama-samaan, dengan alternate, dengan fokus cuma sendiri, atau dengan concentration curl. Hanya dengan menggunakan sepasang dumbbell kita bisa melakukan berbagai varian gerakan yang nantinya tentunya teman-teman bisa punya bicep yang besar ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini teman-teman dengan senang hati. Kalau mau berbagi, saya akan nanti lakukan berbagai jenis latihan yang lain. Teman-teman boleh komen, boleh bertanya lagi seputar tentang pola hidup sehat, tentang diet, tentang latihan juga. Nanti saya akan bantu menjawabnya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Cheers.